Halo semua, welcome back to News Education. Pada video kali ini, kita akan membahas update tenaga honorer. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke video jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Oke baik, langsung saja kita simak video berikut. Menuju masa depan cerah, honorer berpotensi jadi pegawai ASN P3K, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membuka peluang emas bagi honorer di Indonesia. Melalui kebijakan terbaru, honorer memiliki kesempatan untuk meniti karir sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam prosesnya, honorer bisa diangkat menjadi P3K baik dalam bentuk paruh waktu maupun penuh waktu. Kebijakan pemerintah membuka pintu emas bagi honorer yang selama ini berjuang di garis depan pelayanan publik. Kesempatan ini menjadi titik balik bagi honorer yang telah lama menanti pengakuan dan peluang untuk meniti karir lebih jauh. Lebih lanjut, skema ini dicanangkan sebagai mandat atas UU ASN tahun 2023, di mana permasalahan honorer harus segera tuntas di Desember tahun 2024. P3K sebagai alternatif terbaik. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menjadi alternatif terbaik bagi honorer yang memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu. Dengan skema paruh waktu dan penuh waktu, P3K memberikan fleksibilitas dan kejelasan status kepegawaian. Mengingat bahwa honorer yang membeludak tak boleh di-PHK dan demi tak memberatkan anggaran negara, maka opsi lanjutannya adalah dengan mengangkat honorer dan membaginya dalam P3K paruh waktu dan penuh waktu. Kementerian Pan-RB memberikan jaminan bahwa honorer yang belum lulus seleksi tahun 2024 akan diangkat secara otomatis menjadi P3K paruh waktu. Sementara yang telah lulus dan memenuhi lowongan formasi dapat menjadi P3K penuh waktu atau calon pegawai negeri sipil. Ada P3K paruh waktu dan penuh waktu. Kalau mereka tidak diangkat otomatis ke P3K paruh waktu, mereka harus di-PHK semua karena aturannya kan harus P3K, ujar Menteri Anas beberapa waktu lalu dikutip dari menpan.go.id. Meskipun skema pengangkatan otomatis diterapkan, pemerintah tetap mempertahankan proses seleksi menggunakan Computer Assisted Test atau CAT. Hal ini dilakukan untuk memastikan transparansi, objektivitas, dan memberikan nomor induk kepegawaian kepada tenaga honorer yang diangkat. Kenapa di-ranking? Kan daerah nggak punya uang semuanya? Oh, ada honorer misalnya 1.500 orang, Pemda punya duit berapa ini? Kan nggak semua punya uang, tapi status mereka otomatis sudah P3K nanti. Karena kalau nggak harus diberhentikan, karena mereka akan punya nomor induk kepegawaian, ujar Menteri Anas. Langkah-langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme kepegawaian. Dengan memberikan peluang kepada honorer untuk menjadi P3K, diharapkan akan tercipta kepegawaian yang lebih berkualitas dan responsif terhadap tuntutan zaman. P3K memberikan peluang karir yang luas, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan tenaga teknis. Dengan memberikan status kepegawaian yang lebih jelas, honorer dapat lebih fokus dan berkontribusi maksimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keputusan ini juga mendukung transformasi birokrasi yang tengah diupayakan pemerintah. Dengan merangkul tenaga honorer, pemerintah berkomitmen untuk membangun sistem kepegawaian yang modern, efisien, dan berdaya saing tinggi. Bagi honorer, kebijakan ini membuka pintu menuju masa depan cerah dalam karir kepegawaian. Dengan berbagai peluang yang ditawarkan, honorer dapat mengembangkan diri dan turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Sekian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video Yunus berikutnya.